Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan pelajaran ilmu pengetahuan alam, yang mana pada kesempatan ini kita akan belajar tentang besaran turunan ya. Materi IPA kelas 7 semester 1 sebagai kelanjutan dari besaran pokok. Tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini adalah yang pertama ya, peserta didik dapat menjelaskan pengertian besaran turunan. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menyebutkan macam-macam besaran turunan beserta satuannya. Nah, pengertian besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari satu jenis atau lebih besaran pokok. Jadi dihasilkan dari besaran pokok. Selain 7 besaran pokok ya, jadi pertemuan yang lalu kita belajar tentang besaran pokok ada 7. Nah, selain ke-7 besaran pokok itu adalah besaran turunan, sehingga jumlah besaran turunan itu lebih banyak daripada besaran pokok. Jadi kuncinya, kalau kalian sudah tahu 7 besaran pokok itu, maka kalau ada besaran yang lain itu berarti besaran turunan. Ya, contoh besaran turunan dan satuannya. Nah, yang pertama misalnya luas ya. Nama besarannya luas, kemudian satuannya itu meter persegi, kalau dilambangkan atau disingkat M kuadrat atau M pangkat 2. Kemudian yang kedua, volume ya, satuannya meter kubik, lambangnya M pangkat 3. Kemudian kecepatan, satuannya meter per sekon atau meter per detik, lambangnya M per S. Kemudian percepatan, satuannya meter per sekon kuadrat, disingkat atau dilambangkan dengan M per S pangkat 2. Kemudian konsentrasi, satuannya molaritas, lambangnya mol per M pangkat 3. Ini hanya contoh aja, hanya 5 contoh besaran turunan, karena seperti Bapak bilang tadi, besaran turunan itu banyak. Nah, sekarang bagaimana cara menentukan satuan dari besaran turunan dari besaran pokok ya, karena tadi kan dijelaskan bahwa besaran turunan itu diturunkan dari besaran pokok termasuk satuannya ya. Misalnya luas itu kan panjang kali lebar ya. Nah, di dalam sistem besaran ini bahwa panjang dan lebar itu sama, merupakan satuan atau besaran panjang, sehingga kita tulis panjang kali lebar itu sama aja dengan panjang kali panjang. Nah, satuannya, panjang itu kan lambang satuannya adalah M atau meter ya. Jadi panjang kali panjang berarti M kali M. Nah, di dalam matematika itu kalau ada 2 kali angka atau huruf dikalikan, maka jadi pangkat 2. M kali M berarti M pangkat 2. Maka satuan dari luas itu adalah M pangkat 2 atau meter persegi dengan bahasa lainnya ya. Kemudian jadi luas itu merupakan besaran turunan yang diturunkan dari besaran pokok panjang ya. Jadi tadi 2 kali panjang, panjang kali panjang, makanya satuannya jadi meter persegi. Yang berikutnya misalnya volume ya. Volume itu kalau kalian hafal itu biasanya kan rumusnya itu panjang kali lebar kali tinggi. Nah, panjang, lebar, tinggi itu merupakan satu besaran, yaitu besaran pokok panjang. Sehingga kalau misalkan ada kalimat panjang kali lebar kali tinggi, karena lebar juga sama dengan panjang, tinggi juga sama dengan panjang,
maka sama aja dengan panjang kali panjang kali panjang, 3 kali mengalikan panjangnya. Maka satuannya panjang tadi kan meter, m ya, m kali m kali m, 3 kali ya, 3 kali m, maka jadi m pangkat 3. Nah, ini kurang 1 m nya, sehingga ini dikali m sini, maka m nya ada 3. Nah, kalau dikalikan 3 berarti ada 3 kali, maka m pangkat 3 atau meter kubik. Nah, jadi volume itu merupakan besaran turunan yang diturunkan dari besaran pokok panjang, sama dengan luas tadi ya. Berikutnya kecepatan. Kecepatan itu rumusnya itu panjang dibagi waktu ya, meter per sekon, panjang dibagi waktu. Maka satuannya panjang itu adalah meter, kemudian waktu adalah detik atau sekon, maka satuannya jadi meter per sekon, meter dibagi sekon atau meter per sekon. Nah, jadi kecepatan itu merupakan besaran turunan yang diturunkan dari besaran pokok panjang dan waktu ya, panjang dan waktu. Berikutnya percepatan ya, rumusnya itu adalah kecepatan dibagi waktu. Nah, tadi kecepatan rumusnya itu panjang dibagi waktu. Maka kalau satuan dari percepatan ya, tadi panjang itu adalah m ya, lambang satuannya, kemudian waktu itu adalah s, kemudian di sini dibagi waktu lagi, jadi dibagi s, jadi m dibagi s dibagi s ya. Jadi masa waktu ya, ini 2 kali, waktunya 2 kali, maka di sini disingkat jadi m per s pangkat 2. Ini s nya 2 kali ya, jadi m per s pangkat 2 itu satuan dari percepatan. Kalau kecepatan tadi satuannya meter per sekon, s nya 1, oleh sini pangkat 2. Nah, jadi percepatan merupakan besaran turunan yang diturunkan dari besaran pokok panjang dan waktu ya, sama dengan kecepatan dari panjang dan waktu. Bedanya di sini waktunya pangkat 2, dia 2 kali. Berikutnya konsentrasi. Satuannya atau rumusnya adalah mol dibagi volume ya. Mol ini satuan jumlah zat ya, kalian mungkin masih asing, nanti banyak digunakan di SMA. Volume itu adalah tadi sebelumnya panjang kali panjang kali panjang ya, volume. Maka satuan untuk konsentrasi berarti di sini mol dibagi panjang, tadi satuannya meter ya, meter kali meter kali meter tadi volume, meter pangkat 3 atau m pangkat 3. Maka satuan dari konsentrasi adalah mol per m pangkat 3 atau meter kubik ya. Jadi konsentrasi itu merupakan besaran turunan yang diturunkan dari besaran pokok mol dan panjang. Itu sebagian dari contoh besaran turunan ya. Masih banyak contoh yang lain, kalau dibahas di sini nggak cukup waktunya. Nah, sekarang bagaimana cara mengukur besaran turunan? Ambil contoh misalkan di sini luas ya. Nah, untuk mengukur luas benda yang bentuknya beraturan, maka cara mengukurnya dengan menggunakan rumus ya. Contoh misalkan luas itu ada yang bentuknya persegi panjang, maka luasnya menggunakan rumus panjang kali lebar. Jadi kalau ada yang persegi panjang, dicari panjangnya berapa, lebarnya berapa, kemudian dikalikan, maka dapat luasnya. Itu bentuknya yang beraturan persegi panjang. Kalau bentuknya
segitiga misalkan. Rumusnya setengah kali alas kali tinggi. Nanti tinggi segitiga itu berapa, alasnya itu berapa, dikalikan, kemudian dikalikan setengah. Itu nanti semua bentuk benda ya, itu ada di matematika, ada rumus-rumusnya. Ini hanya sebagai contoh aja. Benda yang bentuknya beraturan, maka ada rumus-rumusnya tertentu. Kalau ada benda yang bentuknya tidak beraturan, maka nanti akan dipilah, dikembalikan ke bentuk-bentuk benda yang sudah beraturan ya. Nanti ada pemotongan, misalkan dipotong supaya bentuknya segitiga atau persegi panjang atau persegi, sehingga nanti akan digunakan rumus-rumus yang sudah ada dari bentuk benda yang beraturan. Kemudian volume. Mengukur volume benda yang bentuknya beraturan dilakukan dengan menggunakan rumus ya. Contoh, volume balok ya, panjang kali lebar kali tinggi. Di bentuk balok itu tinggal diukur nanti panjangnya berapa, lebarnya berapa, tingginya berapa, tinggal dikalikan, maka akan ketemu volumenya. Volume tabung misalnya, rumusnya luas alas kali tinggi. Kalau tabung itu berbentuk lingkaran alasnya, maka nanti gunakan rumus luas lingkaran ya, pecahan VR kuadrat gitu kan. Nah, ini menggunakan rumus. Kalau misalnya bendanya wujudnya cair, maka volumenya bisa diukur dengan menggunakan gelas ukur ya, sebuah gelas atau wadah yang ada ukurannya. Nah, sekarang kalau bendanya bentuknya tidak beraturan ya. Contoh di sini misalnya batu ya, batu yang bentuknya nggak beraturan, misalkan bulat juga enggak, persegi juga enggak, tidak beraturan bentuknya, maka digunakan gelas ukur yang berisi air. Caranya bagaimana? Nah, seperti yang ada di sini. Ini gelas ukur berisi air sebanyak 150 ml. Nah, yang sebelah kiri ini. Kemudian dimasukkan batu yang bentuknya seperti ini ya, tidak beraturan. Ternyata nah permukaan airnya itu naik jadi ke angka 200 ml ya. Bukannya airnya bertambah ya, karena batu masuk ke sini, maka levelnya itu naik jadi 200 ml. Berarti kenaikan ini disebabkan oleh volume batu ini ya. Berapa volume batu? Ini tadi ya, volume air mula-mula itu 150 ml. Kemudian setelah dimasukkan batu, volumenya menjadi 200 ml. Maka volume batu adalah volume terakhir itu 200 ml dikurangi volume awal 150 ml, sehingga volume batu ini adalah 50 ml. Itu kalau benda yang bentuknya tidak beraturan, menggunakan gelas ukur dan yang berisi air ya, air. Kemudian konsentrasi suatu larutan, bagaimana cara mengukurnya? Itu menggunakan rumus ya. Rumus konsentrasi itu adalah massa zat yang terlarut dibagi volume zat pelarut. Nah, massa zatnya atau massa benda itu bisa diukur dengan menggunakan timbangan atau neraca. Kemudian volume benda atau volume zat cair ya, di sini sebagai pelarut diukur dengan menggunakan gelas ukur. Maka nanti hasilnya masanya berapa, kemudian volume zat pelarutnya berapa, tinggal dimasukkan rumus, dibagi ya, massa dibagi dengan volume, maka dapat konsentrasi ya. Itu cara mengukur atau menghitung konsentrasi suatu larutan ya, suatu larutan. Nah, itu barangkali untuk pertemuan kali ini tentang besaran turunan ya. Jadi
jumlah besaran turunan itu lebih banyak dari besaran pokok. Tadi dicontohkan hanya 5 buah contoh besaran turunan, dan cara menentukan satuannya yang diturunkan dari besaran pokok, kemudian cara mengukur atau menghitung besaran turunan. Demikian pertemuan kita hari ini, cukupkan sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.